Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan sekaligus melanjutkan dengan pengajian pada kesempatan hari ini. Untuk kaji kita pada hari ini ingin menyampaikan berkaitan dengan Islam sebagai agama tauhid, di mana Abuna Bang Nursena, seorang pendiri Kristen Ortodok Syria di Indonesia ini, mempertanyakan bagaimana mungkin bahwa Nabi Ibrahim beragama Islam. Jadi mempertanyakan tentang agama Islam itu agama yang dibawa oleh para nabi, termasuk oleh Abraham sebagai bapa orang yang beriman dalam pandangan Kristen. Dan juga ada seorang mahasiswa S2 yaitu untuk Master Teologi, namanya Saudara Nurdin, saya lupa marganya itu. Kebetulan namanya Nurdin, saya sempat tanya, apa Anda ini dulunya Islam lalu keluar dari Islam masuk Kristen? Kata beliau, saya murni Kristen. Namanya Nurdin, lahir di Aceh. Mungkin karena dia lahir di Aceh, maka menyesuaikan namanya pakai nama Nurdin. Cuman lupa saya marganya. Nah, di antaranya dia ditugaskan oleh dosen Islamologi di Sekolah Teologi di Cipanas Puncak untuk mempertanyakan kepada tokoh-tokoh Islam dan pimpinan-pimpinan lembaga Islam. Nah, di antaranya ada salah satu ustadz yang sudah dikenal di Jakarta Timur karena kedatangan seorang mahasiswa S2 untuk mengambil master teologi. Nah, di antaranya juga mempertanyakan tentang agama Ibrahim, agamanya Islam. Karena setahu dia bahwa Islam ini baru dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi lebih dulu ada agama Yahudi, ada agama Nasrani atau Kristen. Jadi menanggapi dan mempertanyakan ini, maka pada kesempatan pengajian hari ini saya ingin
meluruskan dan mendudukkan bahwa memang benar bahwa seluruh para nabi itu agamanya Islam. Dan tentu ciri daripada akidah Islam itu mengajarkan akidah tauhid. Maka tentunya dalam pembahasan ini saya terpaksa harus mengambil dari dua referensi. Pertama tentu referensi Al-Quran, yang kedua referensi kitab mereka sendiri yang mereka imani. Dan itu bisa dibuktikan bahwa seluruh para nabi itu mengajarkan tauhid, artinya mengajarkan Islam. Nah, yang pertama pembahasan kita dari surat Al-Anbiya, surat 21 ayat ke-25. Allah menegaskan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, ayat ini salah satunya menjadi dasar sebagaimana Allah terangkan, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah melainkan aku, kata Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Nah, jadi ayat ini menjelaskan nama Tuhan di dalam Islam itu jelas Allah itu nama diri Tuhan. Memang kalau kita membaca Alkitab Bible terbitan LAI, kata Allah ini ada nama diri Tuhan, tapi yang ada juga lain, nama-nama lain, bukan nama diri Tuhan. Nah, jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah mengutus seorang rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, melainkan Allah wahyukan kepada rasul-rasul itu, kepada para nabi itu apa? Diperintahkan dan diperintahkan untuk menjelaskan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku. Jadi Allah menegaskan bahwa semua rasul-rasul sebelum Rasul Muhammad SAW semua diwahyukan oleh Allah suruh menyembah Allah. Nah, itulah yang namanya dikenal dengan tauhid, mengesahkan Allah. Nah, nanti kita akan buktikan ayat ini bahwa seluruh para nabi itu mengajarkan supaya menyembah Allah, baik dari tinjauan Quran maupun dari tinjauan kitab Yahudi sendiri dan kitab kaum Nasara sendiri. Nah, yang kedua selain surat Al-Anbiya ayat 25 juga untuk menjelaskan antara Nabi Ibrahim atau nabi-nabi yang Allah utus itu juga diterangkan di dalam surat Asy-Syu'ara itu bahwa Allah menegaskan, mensyariatkan agama tauhid ini bukan hanya kepada Nabi Ibrahim saja, tapi kepada Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad, supaya menegakkan agama tauhid ini. Maka Allah terangkan dalam ayat ini, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin. Nah, jadi dalam ayat ini ia telah mensyariatkan kepada kalian inti agama ini seperti yang ia wasiatkan kepada Nuh, yang kami wahyukan juga kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, tegakkanlah agama tauhid ini. Maka sangat jelas di sini bahwa Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk menegakkan tauhid.
untuk mendakwahkan agama tauhid. Tapi di ujung ayat ini Allah menerangkan, dan janganlah kamu berpecah belah. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, agamanya satu, ad-dinnya satu, yaitu ad-dinul Islam. Dan Allah menegaskan tidak boleh berpecah belah. Ini orang Yahudi tahu ayat ini, maka orang Yahudi berusaha bagaimana memecah belah agama Islam ini atau umat Islam ini, maka dibuatlah aliran-aliran sesat. Dibuat agama-agama baru, dibuat agama-agama tandingan, karena dia tahu bahwa ayat Quran menjelaskan, Allah menjelaskan kepada para nabi supaya tidak boleh berpecah belah, melainkan suruh mendakwahkan, menegakkan agama tauhid ini. Nah, yang ketiga, untuk membuktikan bahwa agama para nabi, termasuk untuk menanggapi dari Abuna Bang Nursena dan juga saudara Nurdin yang mahasiswa S2 calon master teologi ini, bahwa dalilnya sangat jelas. Nabi Ibrahim itu tidak pernah membawa agama Yahudi dan juga tidak pernah membawa agama Nasrani, melainkan Ibrahim mewasiatkan kepada anak dan keturunannya, termasuk tentu keturunannya adalah Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itulah yang dikenal dengan nama Israel. Salah satu nabi dari keturunan Nabi Yakub itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu nabi dari keturunan Bani Israel yang terakhir. Jadi nabi terakhir dari Bani Israel adalah Nabi Isa. Tapi nabi penutup adalah Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Nah, silakan Bapak dan Ibu lihat di Al-Baqarah 132. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, kepada Ismail, Ishak, begitu juga cucunya yang bernama Yakub. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan oleh Yakub atau oleh Israel kepada anak dan keturunannya, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Jadi sangat jelas di sini bahwa Nabi Ibrahim itu membawa agama Islam. Nah, sekarang kita akan membuktikan sebagaimana tadi di awal bahwa di surat Al-Anbiya ayat 25 Allah menerangkan bahwa tidak pernah mengutus seorang rasul sebelum Rasul Muhammad kecuali untuk mewahyukan untuk menyembah Allah. Tidak boleh menyembah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, kita akan lihat Bapak dan Ibu. Pertama kita lihat dari tinjauan Al-Quran itu sendiri, bagaimana diantaranya yang menerangkan bahwa para nabi itu mengajarkan akidah tauhid. Ini inti daripada akidah Islam adalah mengajarkan akidah tauhid. Hanya yang membedakan antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya, bedanya hanya untuk kaum tertentu bagi nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, kita akan lihat beberapa dasar dalil yang menunjukkan bahwa para nabi itu mengajarkan tauhid. Kita lihat misalnya, kita langsung saja dulu tentang Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa ini sosok nabi yang dipersengketakan oleh Yahudi dan oleh Nasrani, begitu juga oleh kita kaum muslimin. Nah, untuk membuktikan bahwa Nabi Isa, yaitu nabi yang diutus Allah sebelum Nabi Muhammad SAW,
juga ternyata bisa dibuktikan dia menyerukan kepada kaumnya supaya menyembah Allah. Nah, silahkan Bapak Ibu lihat di surat Al-Imran atau surat Al-Imran ayat 50 sampai ayat 51, dan juga bisa dilihat di surat Al-Zukhruf surat 43 ayat 64. Ini secara jelas, secara terang bahwa Nabi Isa tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan atau anak Tuhan, tapi Nabi Isa justru suruh kepada kaumnya untuk menyembah Allah. Nah, diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 50 sampai 51, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Jadi di dalam ayat ini Allah terangkan fattaqullah wa atu'uni. Bertakwalah kepada Allah, kata Isa, dan ikutilah aku. Jadi suruh bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya Isa, dan suruh ikut aku sebagai utusannya. Kemudian Nabi Isa menjelaskan, innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Allah ini Tuhan saya, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah dia, hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah, yaitu namanya bertauhid. Tapi sementara ada seorang murtadin, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar, tahun 70-an ada seorang murtadin ngaku dia tokoh Islam, mengaku dia juga alumni dari Universitas Islam di Bandung, lalu pindah keluar Islam. Katanya dia juga ngaku sebagai Dewan Juri MTQ Nasional. Jadi setiap sholat saya ini selalu berdoa, ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Ternyata jalan yang lurus itu nggak ketemu-ketemu. Nah, waktu itu Nabi Muhammad suruh Iqra, padahal belum ada Al-Quran waktu itu. Jadi suruh baca kitab Injil, kata si murtadin ini, karena belum ada Quran pada saat itu. Nah, jadi Shiratal Mustaqim itulah agama Kristen, maka katanya dia murtad. Jadi dia gunakanlah ayat-ayat di dalam Quran itu. Kalau ada kalimat Shiratal Mustaqim, Shiratum Mustaqim, inilah agama Kristen. Padahal yang dijelaskan dalam ayat ini yang tadi kita baca, bahwa yang dimaksud jalan yang lurus, kata Isa, itu adalah menyembah Allah, bukan menyembah Nabi Isa. Nah, kemudian juga dipertegas di dalam surat Al-Zukhruf surat 43 ayat 64, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Ini ucapan Isa. Jadi Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah ini Tuhanku dan Tuhan kamu. Kalau dia Tuhan nggak ngomong begitu, pasti dia bilang, ya, sesungguhnya aku ini Tuhan kamu, sembahlah aku. Nah, mestinya kan gitu Nabi Isa. Tapi Nabi Isa menjelaskan, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia, maksudnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Nah, ini baru dalam versi ayat Quran. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah masih ada di dalam kitab yang diimani oleh Yahudi dan kaum Nasara tentang ayat-ayat tauhid ini. Nah, kita bisa lihat Bapak dan Ibu bahwa di dalam kitab mereka sendiri, ya, bahwa Nabi Isa menyerukan atau mereka menyebutnya Yesus. Di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29, hukum yang terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu di dalam kitab Injil Markus pasal 12 ayat 29, Tuhan Allah itu Esa. Ini namanya tauhid.
Jadi tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan Allah itu Trinitas, tidak. Dan juga diterangkan dalam Injil Matius pasal 4 ayat 10, Yesus bilang kepada iblis, "Nyahlah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti, beribadah." Jadi di sini Isa sendiri, kalau dimaksud Yesus adalah Nabi Isa, dia bilang kepada iblis, "Nyala iblis, engkau," maksudnya kamu iblis, "harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau beribadah." Nah, kalau dia Tuhan, pasti dia begini, "Hei iblis, sembahlah akulah Tuhan kamu." Maksudnya gitu bicaranya. Nah, jadi antara ayat Quran dan ayat yang ada di kitab mereka sendiri membuktikan bahwa Nabi Isa mengajarkan tauhid. Nah, sekarang tentang Nabi Musa. Nabi Musa juga nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi Isa. Karena tadi di dalam Quran diterangkan bahwa Nabi Musa, Nabi Isa suruh menegakkan agama tauhid, an aqimuddin. Maka bisa dibuktikan di dalam kitab Taurat yang orang Yahudi mengimaninya, bisa dilihat juga di dalam kitab Ulangan. Nah, kitab Ulangan itu kitab Taurat, Pak, ya, dalam pandangan Yahudi dan kaum Nasara. Pada pasal 6 ayat keempat, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Tunggal. Ini tauhid. Lalu dipertegas bahwa inti daripada ajaran Islam ini adalah mengajarkan akidah tauhid. Itulah makanya di dalam rukun iman ada yang pertama disebut syahadat, ya, persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini bisa dibuktikan juga di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 39. Ini kata Musa, ya. Ini di dalam kitab Tauratnya. "Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain." Itu jelas sekali ayat ini. Bahwa Tuhanlah di sini, ya. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah Tuhanlah Allah di atas di langit dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Nah, ini yang diterangkan dalam kitab Tauratnya. Kemudian juga kita lihat di dalam pandangan Nabi Yesaya yang ada dalam kitab Taurat, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 21 dijelaskan dalam ayat ini bahwa, "Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak dan tidak ada yang lain kecuali aku." Nah, jadi ini makna tauhid, ya. Jadi Bapak dan Ibu, itu di dalam Tauratnya. Nah, sekarang untuk menerangkan ini dalam rangka menjawab daripada Abuna Bang Nur Sena ini, juga di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Nah, ini kalau ditinjau dari tinjauan Islam, ini maknanya makna syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Karena ini di masanya Isa tentunya, kan? Maka dijelaskan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi dia utusannya Isa Al-Masih itu, ya. Nah, ini pembuktian yang ada di dalam kitab mereka sendiri bahwa yang namanya nabi-nabi itu membawa ajaran Islam, yaitu mengajarkan akidah tauhid. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak dan Ibu bahwa
seluruh para nabi itu mengajarkan agama yang satu, yaitu Islam. Mari kita lihat dalam beberapa ayat Quran dan beberapa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Misalnya ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nanti Bapak bisa lihat dalilnya di surat Al-Mu'minun ya, ayat 23. Nah, di sini dijelaskan Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Jadi di sini Nabi Nuh menyerukan ya qaumi, wahai kaumku. Nah, itu bedanya. Jadi Nabi sebelum Nabi Muhammad itu seruannya ya qaumi, karena diutus kepada kaum tertentu. Kalau Nabi Muhammad tidak, ya ayyuhan nas, wahai manusia, karena untuk seluruh manusia, bukan hanya kaum tertentu, bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, ini tauhid yang dibawa disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian tauhid yang dibawa oleh Nabi Hud, di antaranya bisa dilihat dalilnya di surat Hud ayat ke-50. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud, dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia." Nah, ini yang diucapkan oleh Nabi Hud ya, juga menyerukan suruh menyembah Allah. Begitu juga Nabi Shu'aib, begitu juga Nabi Soleh. Nah, kita lihat tentang Nabi Soleh misalnya di surat Hud ayat 61. Wa ila samuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud kami mengutus saudara mereka yaitu Soleh, dia berkata, "Hei Tuhan, hei kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagimu Tuhan selain Allah." Begitu juga berkaitan dengan Nabi Shu'aib, diterangkan juga dalam surat Hud ayat 84. Wa ila Madian akhahum Shu'aiban qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Jadi semua sama, menyerukan supaya menyembah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu juga diterangkan di dalam surat Hud ayat 84 tentang Nabi Shu'aib. Lalu bagaimana tentang Nabi Yakub yang dipanggil dengan nama Israel? Nah, ini sekaligus saya mengingatkan kembali supaya tidak keliru ya, karena nama Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel, sehingga jangan sampai Bapak salah di dalam tidak menyadari bahwa itu masuk kategori mencaci maki. Misalnya sering di media kita baca ya, bangsat Israel, kurang ajar Israel gitu. Nah, kalau kita langsung bangsat kurang ajar Israel, berarti ucapan kita menuduh yang kurang ajar itu Nabi Yakub. Karena Quran menerangkan yang kurang ajar itu bukan Israelnya, tapi baninya, keturunannya. Dalilnya mana? Surat 5 ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaukan yang tadun. Telah dilaknat, telah dikutuk orang-orang kafir dari Bani Israel lewat lisan Daud dan lisan Isa putra Maryam karena mereka melampaui batas. Bagaimana melampaui batasnya? Orang Nabi Daud dituduh berzina dengan istri anak buahnya, sampai hamil, sampai punya anak.
Makanya ada dulu film Pak sempat diprotes tahun 80-an itu di Semarang, di bioskop itu ada film David and Bathsheba. Digambarkan dalam film itu David itu berzina dengan Bathsheba itu. Ini versi Yahudi, Nabi Daud berzina dengan Bathsheba. Bathsheba itu istri anak buahnya. Bahkan dibikin komik Nabi Daud dalam komik Alkitab itu. Jadi di situ digambarkan Nabi Daud berada di suatu istana. Begitu lihat ke bawah ada wanita yang sedang mandi lagi telanjang. Lalu kata Daud, siapa dia? Kepada anak buahnya. Itu Bathsheba istri Uria, panggil dia kemari. Dipanggil ceritanya itu Bathsheba, lalu digauli oleh Daud. Setelah digauli, ternyata Bathsheba itu mengandung. Dilaporkan kepada Raja Daud. Tuan Raja, ini Bathsheba hamil, mengandung. Wah, ini apa yang dilakukan oleh Daud? Dia kirim surat. Suami Bathsheba suruh ikut perang, taruh paling depan supaya dia tewas. Ini kurang ajar Yahudi itu. Jadi istrinya dijinahi, suaminya suruh ikut perang, taruh paling depan biar mati. Fitnah yang luar biasa itu orang Yahudi kepada Nabi Daud. Sekarang dia bikin negara Israel. Ini kita ditipu. Negara Israel, lambangnya bintang David, tapi menghina Nabi Daud. Coba Bapak dan Ibu. Kan dia ambil tuh benderanya bintang David yang segitiga bintang itu. Tapi dia hinakan Nabi Daud. Tapi ada beberapa kawan diskusi saya, termasuk saudara Naibaho dari Kristen Advent, bagaimana menurut Anda ini? Daud berzina? Benar Pak. Kalau dia benarkan, saya bilang, Anda ini, ya karena ini firman Tuhan, ini ada di dalam kitab suci. Ya okelah Anda punya keyakinan. Masa Nabi Daud berzina? Bagaimana umatnya kalau dianya juga berzina begitu? Zaman sekarang aja bisa dibuktikan. Orang yang sudah dianggap hebat, ternyata dia pelaku kejahatan. Memang kadang-kadang kita sering tertipu. Disinilah Allah menerangkan dalam Quran ini untuk meluruskan. Karena Quran itu salah satu fungsinya adalah sebagai korektor terhadap kitab-kitab sebelumnya yang telah mengalami distorsi. Tadi bicara Nabi Daud, Nabi Yakub ya. Jadi Nabi Yakub juga menyerukan ya. Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Adakah kamu menyaksikan ketika Yakub mendekati kematian, ketika berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalanku kelak? Kata Yakub, anak-anaknya, mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Esa, dan kami hanya menyerahkan diri kepadanya. Wa nahnu muslimun. Jadi ditanya itu Yakub, saya akan menyembah Tuhan kamu katanya, dan Tuhan nenek moyangmu. Jadi Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Yakub, Tuhannya Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Tidak ada Nabi Musa membawa agama Yahudi. Cuman kita dulu pembelajaran di SD, di SMP bahwa agama samawi itu Yahudi, Kristen dan Islam. Agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa, agama Kristen oleh Nabi Isa, Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Inilah kekeliruan pembelajaran kita selama ini di SD, di SMP sampai di SMA pembelajaran itu. Maka harus diluruskan. Agama tauhid hanya satu. Agama samawi hanya satu. Tapi kitab samawi baru. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Itu kitab samawi. Tapi ad-dinnya, agama samawi itu hanya satu. Itu kekeliruan yang selama ini kita pahami. Ya, saya juga belajar dulu di SD begitu, jadi diajarkan sama guru agama saya. SMP juga begitu, SMA juga begitu. Cuman tidak pernah kita protes karena kita juga tidak punya wawasan mungkin pada saat itu. Kalau sudah tahu pasti saya protes. Disinilah pentingnya kita memahami Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan ini sebagai petunjuk hidup. Jadi Quran itu petunjuk hidup, maka Quran itu orang yang hidup.
Maka kata Nabi, sinarilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Nah, rumah yang tidak pernah terdengar bacaan Quran, kata Nabi, seperti kuburan. Jangan dibalik Bapak dan Ibu. Di kuburan ramai dibacakan Quran, di rumah sepi dari bacaan Quran. Coba misalnya, banyak ayat di Quran itu ayat perintah dan larangan. Larangan misalnya, wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Ini ayat bukan untuk orang yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal tidak mungkin dia berbuat zina. Kita yang hidup jadi dimungkinkan mereka berbuat zina itu. Wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Kata orang liberal, ini yang dilarang tuh mendekati zina. Kalau zinanya boleh. Nah, itu orang liberal. Padahal maksud ayat ini mendekati zina dilarang, apalagi berbuatnya. Namanya juga orang liberal yang ingin bebas. Yang ingin bebas itu hanya iblis. Nah, sekarang mereka ingin bebas. Makanya sekarang dia propagandakan supaya bisa kawin sesama jenis. Cabut undang-undang perkawinan nomor 174 itu. Karena ada syaratnya, kawin itu harus ada laki dan perempuan, ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita. Makanya dia ingin cabut undang-undang ini. Sekarang masih proses di MK tuh gugatan terhadap undang-undang ini. Itu bingung saya kalau ada manusia ingin kawin sesama jenis ini. Coba Bapak bayangkan, kalau perempuan kawin sama perempuan kayak apa? Kalau laki-laki kawin sama laki-laki mau main anggar. Kambing pun tak ada yang suka sama jenis. Ini uang. Uang itu apa? Orang ya. Nah, jadi ini Nabi Yakub ya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan akidah tauhid. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 72-73. Maka dijelaskan, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Al-Masih putra Maryam. Pada Al-Masih sendiri berkata, hei Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhan saya dan Tuhan kalian. Maka Allah mengharamkan kepada orang yang mempertuhankan Isa Al-Masih dianggap sebagai Allah untuk masuk surga. Maka di ayat 73-nya ini koreksi terhadap konsep Trinitas atau Tritunggal. Telah kafir orang mengatakan Allah itu salah seorang dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Esa. Jadi sangat jelas Quran itu Pak. Jadi Quran itu mendudukan posisi yang seharusnya. Maka Quran diturunkan sebagai musaddiq, membenarkan kitab sebelumnya. Sudah turun Taurat, sudah turun kitab Zabur, sudah turun kitab Injil. Tapi Quran juga sebagai muhaimin, sebagai korektor terhadap apa yang terjadi penyimpangan. Termasuk Quran juga sebagai mubayyin, memberikan penjelasan-penjelasan yang apa yang masih dipersengketakan atau diperselisihkan. Maka kita harus bangga kita memiliki Quran ini. Tapi orang liberal itu, Al-Quran Mushaf Utsman ini rekayasa Utsman bin Affan dan bangsa Quraisy. Makanya katanya Al-Quran ini sudah tidak relevan. Larangan kawin beda agama sudah tidak relevan, kata Mas Ulil Absor. Nah, kemudian kita lihat lagi berkaitan dengan itu tadi dalam Quran. Sekarang dalam kitab Tauratnya atau kitab-kitab sebelum Quran ya. Tadi sudah beberapa contoh, tapi bisa dilihat di dalam kitab 2 Samuel ya, pasal 7 ayat 22 juga menerangkan, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ini kata Nabi Daud alaihissalam. Jadi kata Nabi Daud, sebab itu engkau besar ya Allah. Ya kalau dalam bahasa kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya kira Bapak dan Ibu ini karena sudah masuk waktu Isya. Saya berikan contoh satu lagi ya, bahwa dijelaskan di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 6, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Kalau dalam Quran di surat Al-Ikhlas sangat jelas, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi konsep Tuhan dalam Islam itu sangat praktis. Anak SD pun mudah memahami ayat ini daripada konsep Tuhan yang di luar kita ini sulit. Karena apa? Karena bukan berdasarkan wahyu tapi berdasarkan konsili. Jadi untuk menentukan Tuhan, apakah dia itu Tuhan atau bukan Tuhan, maka perlu konsili. Kalau dalam Islam itu muktamar. Jadi para ulama muktamar, benar nggak Allah itu Tuhan? Nggak perlu kita.
Kalau orang lain untuk menentukan ini Tuhan enggak, Roh Kudus ini Tuhan bukan, Isa ini Tuhan enggak, oh baru kongres, baru diputus, oh ya dia Tuhan. Tapi gampang betul. Kalau Tuhan tuh tidak mungkin mati, tidak mungkin tidur, ya itu sifat manusia. Nah, saya kira Bapak dan Ibu, hari ini tidak ada tanya jawab karena waktu kita sudah masuk. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat memahami kebenaran firman Allah ini, dan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.